Saya mau mulai arsitektur, saya bisa dari furniture. Saya mau mulai furniture, saya bisa dari arsitektur. Bisa dari, maksudnya dalam arti kata dari building engagement. Mau buat pottery, saya bisa lihat konteksnya dulu. Jadi buat saya eh, dengan adanya sekarang saya banyak sentuh ke produk, ya di situ ada di arsitektur saya buat talang, buat trimming, buat buat tray, buat kursi, buat meja reception, buat meja transaction, itu semuanya buat saya apa ya, multiple effects dari thinking production yang nggak ada ujungnya. Jadi kalau buat saya eh, it's really hard untuk saya keep pushing the boundaries of a traditional way of education. Jadi buat saya selalu challenge, challenge, challenge karena buat saya yang tadi saya bilang nggak harus selalu melalui satu media, tapi bisa multiple effect media. Jadi eh, sekarang kita doing pottery, atau kita making furniture someday, atau making jewelry someday, buat saya sebetulnya that's not the difference gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Secara entitled, pemikirannya sama, konsep jalurnya masih sama, uh, perceived desainnya masih sama, tapi nggak ada pakem yang mengharuskan saya doing things. Ini yang memang challenge sih buat di education. Makanya balik lagi, saya kan buat saya juga pedang bermata dua, begitu punya kebebasan yang sangat, tetap saya harus buat rules sama restriction di kurikulum. Begitu saya terjemahin ke kurikulum yang tadi Pak Rich bilang, oke, justru saya menyenangi tim pengajar, uh, tim instructor with the agenda, rather than don't have any agenda. Ya dalam arti kata, oh ini cuma ngikutin kurikulum yang si Bapak kasih aja, enggak. Tapi, I have an agenda, gitu kan. For better, for worse, for making commercial, making value commercial, atau buat benar-benar social work, atau benar-benar buat fame, that doesn't really matter. Tapi tetap with agenda. Jadi si student itu kalau dilihat yang foto-foto saya, engaging with the people, engaging with the team, engaging with the uh, aim atau goals. Jadi makanya kenapa teman-teman itu saya bawa selalu, yuk kita jalan ke Jogja, Solo 2 minggu. Saya sampai bingung ya, Pak ngapain Pak ke Solo 2 minggu? Nasi liwet itu dimakan terus juga bengep Pak. Saya bilang tunggu, harus 2 minggu. Kenapa? 2 minggu supaya semuanya bisa establish apa yang dia perceive. Gimana orang itu bikin batik, gimana orang itu bikin apa namanya, nasi liwet, gimana orang itu bikin segala macam di daerah itu. Jadi semuanya perlu waktu. Terus nggak cuman ke Solo, tapi kita di masa itu selalu jalan-jalan kan, kayak endorsementnya gitu kuat gitu kan. Saya selalu badanin bahwa kalau nggak anak-anak ngeprint gratis tahun ini, atau bikin market gratis supaya mereka bisa jalan-jalan. Jadi segala sesuatunya saya pakai untuk mereka ketemu orang, untuk bikin project bareng kayak gini di ITB, sama teman-teman di ITB, atau misalnya ke luar, itu ini ketemu Ando, atau kita ketemu tadi KPF. Pokoknya saya pengen mahasiswa itu ketemu suatu figur, suatu community, atau suatu konteks, suatu suatu hal yang mereka bisa ingat dan reflect back gitu ya, kayak oke, eh, ada loh orang yang praktis kayak Ando, ada loh orang yang praktis kayak KPF with the high end office dengan satellite office, ada loh orang yang praktek bahkan sesederhana
Gavin Low gitu kan. Semuanya di satu di satu notebook doang, sketsa tangan kan, bikin bangunan 8 sampai 10 lantai dari notebooknya dia kan. Ketemu banyak artis, ikut pameran. Jadi kalau buat saya, those kind of thinking yang mm, when you do, your architecture will be different, will be always exciting. Ya, kayak saya sekarang, Pak bikin mangkok, exciting, exciting. Karena apa? Banyak yang beli. That's a business value. Tapi at the same time, Pak bikin exciting. Karena apa? Karena nggak pernah sama, gitu kan. Eh, jadi apa? Sama sebetulnya. Lagi saya menikmati waktu saya bikin Pavilion 26, exciting. Never left out the details. Dari corner ke corner, dari tangga, dari railing, semuanya integrated, never left out the detail, never left out transition material. Jadi uh, ini sama semua. Jadi uh, mungkin di keramik, material transition itu lebih ke chemical. When you put something, uh, turn into something. Jadi kalau buat saya akhirnya esensinya yang saya dapat. Kira-kira itu sih yang bisa saya share ya, maupun itu produk, maupun itu tempat sabun sekalipun yang kecil ya, ini kelihatan entity arsitektur saya juga jalan ya. Eh, apa ini pakai CNC kecil banget untuk ini untuk eh, salt shaker sama pepper shaker. Buat stool really complicated, you can make stool really complicated ya kan, with the machine. Ya, make waktu itu kita pandemi, eh, buat buat arsitek pasti nggak susah ya, dalam arti kata there's a new challenge also, di mana mereka nggak punya face shield, kita bikin puluhan model face shield buat puluhan option supaya mereka bisa uh, get into the activity. Terus sekarang kita banyak ikut uh, high end market kayak Koken. Kita ketemu banyak orang, kita engaging karena orang perlu. Kalau dulu di arsitektur saya atau di akademik saya tends to avoiding people, uh, karena terlalu kompleks. Tapi saya sadar, that's not the creativity uh, way gitu ya. The creativity is when you meet people, when you get challenge. Jadi buat saya nggak ada perbedaan pendapat, tapi buat saya yang ada sekarang yang make me realize it's a tension. Jadi gini contohnya, waktu kita jadi arsitek, terus orang sodorin kita majalah, Pak bisa nggak bikin kayak gini Pak? Di situ nama arsiteknya ada jelas gitu ya. Oke, kita mau ngomong apa ya? Mau ngomong, Pak, Bapak bisa telepon arsitek. Gini, jangan nyuruh saya bikinin yang kayak gitu. Sama. Jadi jangan kira teman-teman, then I have a luxury doing misalnya produk atau doing pottery. Sama, dia bawa pottery, majalah baru jalan-jalan dari Jepang, bisa nggak bikinin kayak gini? Kalau buat saya, jadi makin ke sini akhirnya that's attention. Jadi, oh maksudnya si Bapak itu bikinin. Can you translate into something else your way? But this is the one. Jadi jadi tensionnya jadi lepas ya, jangan baperan istilah yang sekarang, jangan bete gitu kayak, wah lu menyinggung nih bawa arsitek ini terus Pak bikin misalnya ada yang ke saya gitu, Mas Ten ini rumahnya Pak Rich nih. Bisa nggak bikin kayak gini? Don't feel challenge gitu ya, tapi uh, tension. Oh, dia tensionnya di situ. Oke, I can elaborate nih, Pak.
eh, ini saya punya translation on this. This is my translation. It's workout. Karena apa? Tensionnya ada. Karena yang dia pingin itu justru dia juga nggak tahu. Tapi kebetulan dia lihat, gitu kan. Kenapa saya temuin itu di objek yang kecil? Karena it's a bowl kan. It's a mug, it's a cup, it's a plate. Masa nggak bisa bawa piring yang lain? Atau, Pak, bisa nggak bikinin yang kayak gini? Itu kita langsung tersinggung kan? Enggak dong, gitu kan. Maksud dia kan, ini siapa yang buat? Oh, ini. Enggak, enggak gitu. Tapi kita, oh dia butuh yang ini as a function. Dia butuh yang ini as a style. Dia butuh yang ini tension. Jadi bukannya semakin sekarang nggak tahu karena saya makin tua jadi saya makin sabar ya atau saya makin mengerti, tapi saya rasa saya mengerti it's a tension. Jadi kayak oh ya dia dia di situ tuh uh, poinnya gitu. Jadi it's fine gitu loh. Jadi makin ke sini saya ngerasa style, material, tekstur itu nggak cuman belong to the person at that moment ya gitu ya pada saat dia achieve, tapi itu juga apa take and give ya semuanya. Kenapa kita bisa hasilnya at the end of the day seperti ini gitu. Yang kemarin saya sebentar engage sama apa talknya yang bare minimalis. Iya, sama kita bikin dihadapkan dengan konteks, dengan uh, apa adanya, dengan what we have gitu ya. Jadi itu juga pendidikan kita akhirnya at the end of the day. Kadang kita mungkin we're aiming too far gitu ya, kayak oh udah jauh di sana, kita lupa bahwa we have only this atau we on our method yang mengcater kita menghasilkan sesuatu itu seringan ini, sesimpel ini atau sesulit ini, semudah ini. Jadinya sebetulnya kita over expectation atau kita under expectation. Jadi saya pikir it's really better know the context. Ya, yeah. Material gitu ya. Ini konkretnya. Mungkin kita relate dulu sekolah waktu kita sekolah di Unpar belum ada yang namanya komputer ya, dulu ada di production. Itu saya nggak pernah bisa gitu ya operate CAD. Dan saya sekolah lagi lanjut graduate ya udah ambil semua kelas CAD-nya. Karena ini saya nggak pernah mungkin saya bisa dapat gitu ya di Making Indonesia. Dari situ, tapi karena kita memang terbiasa bikin, jadinya apa ya istilahnya nggak gampang gitu ya. Orang Indonesia tuh kalau menurut saya kita sangat fluent in making gitu. I don't know why. Karena memang kita less talk, iya. Ya, dan less thinking gitu ya. Tapi kita keep doingin aja, bukannya buat. Cut corners banyak kita. Itu cut corner ya. Oh gampangnya gini. Sama aja si bapak kontraktor bisa. Bisa. Itu yang mungkin kita harus celebrate di Indonesia gitu ya. Walaupun nanti tingkat kerapihan decrease ya, material limited. Tapi kita punya jago kita celebrating moment. Ya itu mau bikin apa juga bisa. Kalau jangan salah, nggak bisa. Kita waktu itu saya kerja di corporate office yang khusus desain untuk law firm. Kerjaannya kalau bikin gambar kerja saya cuma kopi-kopi aja gitu. Semuanya sama. Kita nggak pernah gambar lagi. Nggak bisa afford. Itu law firm yang udah untuk nemuin di 5 floor office nggak bisa. Untuk nemuin detail baru almost impossible. Detail baru impossible. Mereka cuma bisa afford detail itu resepsionis desk. Misal, iya, betul. Misal, beli. Misalnya ada showroom aja. Dinding ya. Dinding kita bisa di sini bisa room, semua beli.
Oh, beli. Kita belanja aja. Belanja. Intinya. Karena kita nggak punya luxury untuk doing desain sebenarnya. Di sini beda loh. Sini kita Arsitektur juga sama. iya. Oh, yang udah Dinding corporate. contohnya. Iya. Iya. Kita cuma bisa pilih dari katalog. Kita punya dinding cuma 15 tipe. Di luar itu against the law, against the construction flow, against the against the weather restriction, against the fire restriction. Udah deh pakai yang 15 ini. Ya ngapain kita gambar lagi? Pinjam ya. Comot jadi gambar kerja. Nggak boleh pakai. Cuman ada yang di buku hijau doang yang boleh suite katalog kan. Sisanya nggak ada. Luxury di kita. Makanya kalau kita lagi mengajar, kita push mahasiswa kita bikin aja deh Project. yang ada aja. Bukan praktis. Dari apa. Iya, yang tadi saya bilang waktu saya kerja di sana yang kata Bu Susi, kita nggak ada luxury untuk creating new things karena itu praktis. Praktis ada tuntutan. Ya dong, fire rules, government rules, weather rules, segala macam aturan. Akhirnya aturannya baku, oke, kamu cuma bisa bikin ini ya, gitu. Oke. Ada yang kreatif, ada yang ngeyel, tapi fightingnya 5-10 tahun mungkin untuk satu project. Nggak work out. Untuk commercial value firma, mereka nggak bisa tahan doing eksperimen all the time. Kita custom furniture, semua custom furniture. Bikin aja. Apa? Kalau di sana custom furniture mesti press code. Review dulu, tunggu fire department review, tunggu. Iya. Tahan lama kebakar. Iya. Semua. Nggak ada luxury. Nggak ada. Jadi, kalau di sini kita bisa enjoy itu. Iya. Terus waktu dia masuk. Karena project based selalu. Pottery ya sama. Ini kita bisa celebrating. Setengah bakar, setengah mateng. Kok bisa gini ya warnanya? Setengah mateng. Bisa dipakai makanan nggak? Tunggu dulu ya, saya coba dulu. Kalau di kita semuanya masih bisa mix and match gitu ya. Kalau waktu kita di pasar gitu ya, kita jual keramik. Ada yang kadang-kadang hasil bakarannya tuh yang pecah 1000 istilahnya. Jadi glazingnya itu crack kecil-kecil gitu ya. Boleh enak. This is not good product. Produk gagal. Yeah. Crackling gitu. Istilahnya crackling ya. Oke. Glazing. Ya. Orang Jepang datang. Ada nggak yang pecah-pecah kayak gini? Karena buat mereka cup, bowl, cup itu justru semakin cracklingnya banyak, itu semakin jadi si tehnya atau nanti buat dia. Tehnya atau kopinya yang buat mereka kebanggaan bahwa saya tuh tea drinkernya been alone. Atau macanya itu soak di gelasnya sampai wanginya wangi tea. That's the bowl, the private bowl. Nah, kan Indonesia mix market project. Kalau boleh yang datang lihat, ini produk cacat, udah ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi begitu ada yang jadi kita tahu jadinya. Boleh dibilang bahan material still affordable. Indonesia. So we still can do trial and error. Less cost. Maksudnya ya sampai kalau manajemen maybe no ya here. So hard expensive gitu kalau kita bicara level of management. Coordination, management. Yeah. Kita pengalaman kerja di US kan ada di corporate office, jadi semuanya kan rapi ya. Jadi billing ke kliennya tuh by hourly workernya gitu ya. Jadi principal only work for 3 hours nih buat project ini. Udah ada piramidnya. Lebih dari 3 hours nggak boleh. 3 hours no. Kita staff level yang paling bawah, drawing itu bisa mungkin kalau 8 jam per hari kerja 2 weeks. Udah. Di limit. Limit. Hanya ya saya bilang
cannot celebrate hour-nya itu karena hourly-nya udah di lock gitu. Udah dikunci. Satu hari saya pernah ada orang klien lama minta drawing, udah kan nggak tahu ya, terus on party works, saya nggak, klien itu minta gambar ya waktu itu. Iya. Terus waktu kamu itu kamu billing kemana katanya. Bingung. Oh, saya baru ngerti kalau praktisnya mereka itu ya Praktis. praktis kan. Notes, iya. Emang hourly kita tuh You serve. itu user. Jadi praktis itu Jadi you serve. every Monday itu tuh semua project manager meeting bagi nih si project weeks ini slotnya, tapi karena mereka nggak bisa charge billing hourly kita di mana. Kalau lagi nggak ada work, time dialokasikan ke Marketing misalnya. fee-nya. Atau mungkin kalau di Oh, siap sini lagi project lain. ke research gitu kan. Itu aja mungkin Iya. yang kerapihan yang ada. Nah, gitu. Tapi kalau as doing design, happy, celebrating, bisa coba bikin itu making, saya ya Indonesia itu. This is the land. Kalau kamu, kalau kamu have a strong will untuk creating, making, iya, this is the place ya. Kita sebuah expertise yang juga banyak, kayak we build our own kiln, gitu ya, pottery. Kita bikin tunggu sendiri. Ya, and then we work with us ini yang already been in the field for maybe 50 years atau kita belajar ke mereka. Oh iya begini. Kita datang kita lihat di Jepang orang pakai public kilns juga yang bakal masih pakai kayu, masih pakai itu. It's work out, hasilnya beda-beda. Ya tadi ada hasilnya yang mateng, nggak kena api, mix things. Jadi sebetulnya making things itu skill develop tuh harusnya terus diasah. Ya, Kita baru sadar saya kerja di sana. Iya, bahwa kita waktu di kuliah di Unpad, software aja nggak bisa pakai. Nggak bisa. Belajar CAD nggak bisa. Nggak ngerti ini. Oh iya. Apa itu ya, XYZ gini-gini sama gurunya aja saya nggak ngerti terus. Ini ada 3 ya aksis ya, XYZ. What the hell? Gitu kan kayak. Gitu ya. Ngertinya baru di situ. Iya. Beda soalnya approach-nya. Bedanya apa? Bedanya akhirnya waktu saya kerja, saya lebih picking up drawings ya. Jadi yang bedanya tuh gini. Kita dikasih satu objek. Ini bikin bangku ini ya. Saya waktu itu bikin atap nggak bisa-bisa. Bikin bangku ini ya. Oh, oke. Berarti kalau nempatin rodanya harus sejajar sama yang ini. Jadi dikasih case-nya sama dia. That's the difference. Kalau di sini, oke, ikutin saya ya. Bikin garis sumbu sejajar X. Taruh si silindernya di sini. Sampai mati juga susah, bro. Gila itu. Tapi kalau naruh ini di sudutnya yang miring gini, kita langsung nyari. Oh, yang mana ya sudutnya? Berapa derajat ya dari sini? Kita langsung otaknya jalan. Gitu. Iya. Dimiringin gitu kan, bukan sosoknya, bukan projectnya. Iya, nggak bikin ini dulu ya, garis 3 kalau ada ini. Garis buat apa ya? Oh, akhirnya baru tahu buat kaki. Kalau ini kasih kakinya dulu, dikasih miringnya dulu. Mampus lu, gimana naruh ini di sini? Kita nyari. Gitu loh. Oke, kita nyari. Gitu loh. Jadi itu sih kendali yang sangat worth ya. Iya. Lemah. Jadi begitu kita diintroduce dulu dan pindah dari software ke software nggak ada kesulitan ya. Waktu itu saya lebih pilih kerja di bawah project manager, bukan di bawah desainer. Jadi saya tuh yang dari drawing untuk apply building permit sama kontrak
kontraktor. Ya, itu juga beda-beda. Ya, waktu ada peralihan, nah dari CAD Ke BIM, ke ADT. ya something like Iya. for they call it ADT software ya. Sebelum BIM tuh architectural desktop. The drawings in 3D. Jadi kalau bikin wallnya udah Database. Yang iya, database. 3D. Iya. Iya. Ya. Kita bisa easily pick up daripada teman-teman kita yang di sana, iya, betul. Yang manage drawing, yang deliver drawing, karena kita tahu betul gitu. Dan kita nggak sampai gampang gitu pindah-pindah software, pindah-pindah platform. Sama sekali nggak, karena kita tahu kebutuhan dia apa. Dan drawing submission itu bisa dibagi-bagi kayak conformance set. Kayak mungkin set buat kontraktor itu ada 3 lapis misalnya. Ini buat si manufacturer, ini buat si ini buat si fire safety, ini buat si uh, built in structure, ini buat mechanical. Semua di spread out sehingga sangat jelas, gitu kan? Jadi kita nggak pernah kesulitan. Jadi mungkin itu juga ya, karena di sana kita ada communication juga tadi saya bilang limited, kita jarang ngomong. Produce presentationnya by drawing atau maket gitu. Jadinya memang skill making, producing things itu ya diasah. Jadi kalau buat saya, buat teman-teman apalagi yang masih muda, explore, ya kan? Jadi jangan terlalu takut untuk nyoba dari manapun itunya, positioningnya, dari manapun konteksnya, mau dari bambu, mau dari casting, mau dari mesin, mau dari software, mau dari video, mau dari movie, mau dari mana, explore. Iya. Iya. Kalau kita pasar keramik sekarang ketemu orang-orang ya kebanyakan mereka makers gitu ya, bikin sendiri. They bikin sendiri, sourcing sendiri. Make sendiri. Okay. Mau itu baju, clothing, jewelry, coffee shop, coffee. Itu apa illustrator, jadi anak-anak yang tadi Pak Ritsen tuh yang mungkin dari angkatan yang kita ngajar, gila loh, mereka bisa bikin mock-up, bukan mock-up, mereka bisa bikin booth coffee yang integrated sendiri loh. Patricia, inget nggak sama suaminya? Kayak itu semua stainless corner di edging, terus slot buat naro tray. Nah, saya tanya, di mana bikinnya? Murid Bapak. Oke. Gimana bisa bikin bagus gitu? Kan Bapak yang ngajarin. Nggak boleh. Oke. Kita cuma bilang oke, mereka bisa lebih pintar. Apa namanya? Volley ya? Ya di Taman Pasar Modern. Kalau mereka datang ke pasar tuh apanya tuh si bootnya paling keren. Kayak bootnya tuh kayak transformer. Tuk, 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 aluminium semua. Iya, stainless. Iya, komposit lah. Campur-campur. Kang Bakmi tadi, si Ken, ya kan? Arsitek itu sama istrinya bukan sempat, masih kan? Biro jualan bakmi, beda tempat bakminya, beda. Maksudnya eh, punya punya one to sense yang kayak ini nggak biasa nih, gitu. Punya, iya, tension. Punya ninggalin arsitek, ya enggak, gitu.
Focus on something different, iya, gitu. Jadi buat saya ternyata kaya ya, gitu. Dia bikin ramen, jalan. Dia bikin kopi, jalan. Tapi one to sense dari itunya, dari architecture thinking ya, disebutnya ya itu ya. Coordinating, managing supply, managing timing. Kayak, ini masuk dulu ya, sebelum itu masuk dulu sebelum ini. Ini buat antrian, ini buat knowledge produk, ini buat itu. Jalan semua. Kaya mereka. They have a rich holistic thinking ya. Dan kita juga apa ya? Kita melihat so many culture ya. Jadi kalau mau create story for your design, banyak banget gitu yang bisa di pick up. Waktu saya di New York, saya kerja sama satu hospitality design. Jadi dia khusus bikin restoran. Semua bosnya si Yahudi, Itali, tapi dia sekolah di Itali. Jadi dia interior designer ya. Proyeknya fokus di restoran tadinya. Terus bergeser ke hospitality-nya ke hotel. Tiffany design. Itu semua staffnya. Ini dia mau sweatshop apa ya? Gitu kan. Indonesia, Thailand, Filipina, Hong Kong. Nggak ada. Oh, nggak ada yang native American. Yang American cuma Trump doang. project manajernya. Project manajernya itu satu. Ya. Nggak, which is nggak doesn't make any sense. Ngobrol Yeah. ya ternyata si bos ini dia suka Spectrum. culture, Different spectrum. story. Jadi kalau Different kita story. kasih our design sama si bos ini, Kaya. what's your story? What's your side of your story? Ya, lot of stories. Jadi bayangin kita kalau kita kan di sini kan kaya ya dari mana-mana ya. You guys all have story. Oh, mereka udah bosen kali ya. American apa Iya. history lagi Iya. gitu ya. Apalagi apa namanya? Ya makanya chaos. Iya. Nggak bisa diseragamin. Iya. Yang desain history itu kali udah bosen dia ya. Iya. Justru kalau buat saya sekarang, oh ini approach, iya. ya ini bikin interiornya, environment. Malah kebalikannya. Mana, Paris mana? Iya. Kita nggak mau. Begitu kamu mau menyeragamkan, mau uniformity, pragmatik langsung. Iya, iya. Ya, sama pattern kan rich, bisa dari situ interest pattern, terus komposisi, detail yang lebih ya hanya ornamen itu kan lebih kaya. Kalau kan nanti the ornamennya ya dari Roman lagi. Roman lah, iya. Teori, ya kan? Iya teori, ya basic teori arsitektur itu. All design pakai apa eranya? Kan nggak mungkin gitu ya, maksudnya kayak begitu di ranah kreativitas kita ini, begitu mau di uniformity gitu malah jadi chaos. Apalagi in hospitality design, mereka kan harus punya segmen lebih ke entertain gitu, ya kan? Jadi mereka mencari yang ID. Jadi kalau buat saya justru harus senang kita beda, unik gitu ya. Maksudnya dieksplor aja. Jangan sama. Dan kalau saya dasar gitu ya, kemarin ada yang sebelah saya jual baju. Sama detail ininya bagus ya. Nggak kayak di Indonesia loh kalau menurut saya. Apa sih yang istilahnya apa sih? Ya di stitch. Di stitch gitu ya. Bagus banget. Dia bilang memang di sini macam-macam. Ada kualitinya yang A, grade-nya A, B, C. Tapi ini lokal ya, Indonesia buat ya produk. Iya. Tapi kalau menurut saya itu udah quality-nya good quality. Very high quality gitu, grade A-nya tuh udah benar-benar segrade Wagyu lah. Iya. Iya kan? Kita ada loh. Ada. Gitu. Maksudnya ya keep making aja deh.
Iya, Kalau kita making ini ketemunya akhirnya pottery misalnya di late, senja. iya di usia yang udah late gitu lah. Terus, tapi kalau dulu mungkin background kita lebih manajemen ya, manajemen drawing, apalagi ya, semuanya taktis gitu ya. Harus banyak apa planning gitu ya. Sekarang kita di pottery lebih freedom, Freedom, jadi kadang-kadang planning bebas. kita coba erase, tapi susah. Bukan kita, Tapi iya, ada. tapi kita skip dalam arti Kita kata coba untuk as a, itu gitu iya, ya. kita bisa ke sketch gitu kan awal gitu kan. Tapi yang tadi saya bilang, Desain eh, prosesnya itu iya yang arsitektur itu kayaknya melekatnya masih sangat kuat. kental karena kita base-nya itu Fase tuh harus ini. harus ini. Tapi sebetulnya kita bisa langsung pegang tanahnya kan. Pegang tanahnya, kita mau tanahnya langsung. That's a sketch gitu. Do you think that architecture process is limiting your creativity? Somehow, somewhat, maybe yes. Somehow, somewhat ya. Kalau karena kita dari situ. Kalau bantunya buat saya Iya. dengan background saya arsitektur, praktis interior, To practice it. ngajar apa itu lebih bantu develop in doing the businessnya ya. Business side. Ya, Business side. Iya. Nah. bukan, tapi mungkin marketing toolsnya gitu. Service to the clients misalnya. Ya, Iya, itu kental Ya, banget. Iya. kental banget. Jadi Itu kental kalau banget. di pasar ada yang membeli, kita bisa ajak ngobrol, kita bisa upgrade Organize. produk kita Hmm. dengan story kita. Kita tuh dulu backgroundnya ini loh. Hmm. Kita lebih appreciate worknya karena Sims. Ya saya bisa bilang itu kita biasa presentasi, ada story-nya, why we make this. Nah itu lebih membantu banyak kalau menurut saya. Iya. Dan why kenapa kita love making ini sekarang karena ya itu project ya kan, always a project. Jadi Dan itu composition itu bantu banget tuh untuk kita misalnya bikin image dari barang kita. Itu What is the it danger? helps. What is the danger of the Terus kita lebih organize, kita Yeah. tahu mana yang architecture prioritas. as a practice or interior as a practice? What is the danger of creativity as a making as a creativity that you are both of you trying to chase? maksudnya dari sisi Limiting the creativity hmm, that you guys try to free yourself from making the smallness. iya sebetulnya yang dicari itu jadi appreciation to all things yang tadinya nggak ada. Tadinya kita ngertinya that's the beauty itu cuman itu. Gitu. Tapi sekarang pink juga beauty ya. Nah itu. Nah, ya, Kembang-kembang juga beauty ya. ya. Yang melimit bukan melimit sih ya, Iya. tapi membuat kita menahan diri. Ada egonya tuh ya di situ gitu. Iya, itu gede banget kayak. Ini misalnya. Oh ya harus Style saya tuh kalau hitam gitu ya. Sukanya Ando gitu ya. Iya. Tiba-tiba saya harus melakukan yang ya itu tadi yang pink itu loh, pink itu. Nah, Yang Karim Rashid gitu kan. Ya. Betul. Ada Tapi juga sih yang melimit. karena kita doing this, kita jadi fun ya. Bahwa nggak cuma pakai baju hitam, celana hitam ya. Bisa pakai rok saya. Jangan pakai konkret aja gitu misalnya. Iya. Yang beauty itu. Gitu. Why not? Gitu kadang-kadang why not-nya. Kenapa enggak ya? If you come back to the architecture interior, will you make it in another new method? No? Pasti. What's that? Itu yang kita belum tahu. Mungkin kita mungkin that's really quite interesting. Kalau sekarang kita suruh bikin rumah, maybe different. Maybe not that line. Lebih relax. Yeah, not memaksakan. that wooden line itu ya, stroke. Bisa menemukan. Itu benar. Maybe kalau ada baby project coming, Pak bikinin ini dong. Mungkin
pink itu bisa kita introduce as Ya, color pink. iya, Ya, kurang lebih ya. mungkin itu. Pink dan yang renda-renda crawl itu Nggak tahu, mungkin tapi kita apakah bisa pertanyaan itu relate kayak Korbu ya? Waktu dia Villa Savoy, tiba-tiba dia doing the church gitu kan? Lewat beberapa proses dulu gitu ya. Kita nggak tahu apa ya, mungkin dia hobi gambar waktu itu atau hobi apa gitu kan. Ya mungkin, iya benar. Jadi basically mungkin pink. Ya maksudnya ya bisa blush itu warna terus not really apa hard edges gitu kan. Not really hard edges. Iya waktu ya, itu ya challenge, maksudnya bukan iya challenge ya, itu iya di Indonesia juga kalau dari pengalaman saya yang berpraktisi di Indonesia, mereka orang Indonesia tuh klien tuh kalau yang ketemu sama saya tuh mereka tuh cuma ngerti pahamnya tuh cuma di style estetik aja gitu. The function it's really apa ya? limit ya. Small knowledge gitu. Jadi sometimes very hard kalau yang for arts kalau approach itu between the function and the aesthetic. Tapi kalau mereka somehow terlalu ke estetik itu susah dikunci. Iya, Makanya estetik susah di kalau buat saya challenge-nya berpraktisi di Indonesia itu kita nggak bisa lock estetik. Hari ini pink good, tomorrow maybe pink is not good kalau buat klien kita. Susah. Tapi kalau function kan jelas ya, your needs gitu. Estetik tuh desire lah. Your lifestyle gitu. Almost Jadi your lifestyle-nya dia ganti, ya, ganti estetik semua. itu bisa ganti semua. Kalau function kan lebih ke flow of work, apa activities. Itu aja sih mungkin. Iya. Ya, mungkin rubah kalau ada baby project gitu. Pak, bikin ini totally different set sih. Ya itu mungkin lebih not pushing ya. More listening, More listening, iya betul. rural ya. Iya. Dan nggak terlalu nggak terlalu challenging kayak harus ini harus Ya, itu nge-push gitu ya. nge-push. Lebih relax. Relax lah. Istilahnya. Bukan karena ini pottery itu nggak relax banget. Disiplinnya kan kuat ya. Iya. In a process itu almost murid kita yang pottery sih belum ada yang pottery lagi. Tapi yang kita lihat dari guru kita yang pottery, guru kita yang ngehasilin murid-murid yang pottery, memang nggak banyak. Karena satu hard work, kedua too much variable, ketiga risk-nya too many. Arsitek lah sebetulnya. Ya kan hard work. Arsitek hard work. Terus ya risk-nya too many. Iya lah. Karena kita ngebakarnya mesti 2 kali. Itu kan 7 out of 10 business gitu. Kayak kita bakar 10, yang jadi bisa cuma 7. Bahkan lebih parah, 5. Bahkan kalau hancur semua bisa keluar dari bakaran yang udah kita tungguin 2 hari. That's pottery making. Jadi chance of broken pieces-nya, pecahnya atau apanya sangat besar. Susah. Jadi ya itu sebetulnya kebalikan dengan apa yang dilihat. Oh, it's calming ya, it's less stress. Enggak, parah kalau lagi ngebakar stres banget. You need to do it by your own ya.
Iya. Karena kita punya itu kan planning. Heeh. Ini kayaknya planningnya kurang. Jadinya Proses. begini. Iya. Imagine kayak Kalau kita ngobrol sama guru kita, ya pecah bikin lagi. Bener sih. Bener sih. Kayak Tapi bayangin kayak kita udah punya mindsetnya commission. udah lebih Ada ke- satu restoran mau buka hari ini, pesen 100 mangkok dari kita yang jadi cuma 50 kan. Ya, kalau kita kan planning to To minimize the risk. planner kan, Iya. mistakes gitu, ya Iya. kan, sebisa mungkin no mistakes, ya kan. Terus mahal, Costly. costly. Kalau di pottery, time aja sih yang Time is an issue. Iya. Tapi parah memang itunya apa? As a things nggak seindah yang kita lihat di YouTube. Ya, gitu. Juga kalau ada yang punya pertanyaan, ya langsung gitu ya, Ya. ditanyakan sambil kita temanya sekarang diskusi. Teman-temannya online juga, kalau ada pertanyaan silahkan gitu ya. Ya itu shape, color, texture. Mungkin sekarang ya itu. Kalau tadi ditanya itu menarik. Kalau buat arsitektur ya itu kayaknya akan lebih keluar. Saya rasa akan lebih keluar. Kalau ada yang bertanya jangan mau maaf. Biasanya nanti kalau udah oke, ya. Sorry Pak, saya Ya. pinjam. Ya. Ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Naufal Syarif, intern di sini, masih mahasiswa semester 6 di Brawijaya University. Jadi kan kita di Indo itu terbiasa buat di misal kayak kita tiruin ini ya, pindah gini kita tiruin ya gitu kan. Nggak di apa, nggak dibebasin gitu. Nah, mungkin barangkali kita jadi apa, Maksudnya niru dalam proses desain misalnya AutoCAD gitu, AutoCAD dan macam-macam gitu. copy gitu. Kayak lebih ke cara-cara how to educate-nya itu kayak dicontohin terus kita ikutin gitu. Never explore, misal kayak di Amrik misal bikin benda ini gitu. It's different. Eh, dan beberapa mahasiswa mungkin sering mengalami eh, semacam stuck in development design. Jadi dari ketika dosen minta alternatif, mahasiswa sering mungkin alternatif itu nggak sampai 10. Jadi cuma 3, cuma 2, atau mungkin bahkan 1 gitu nggak dapat. Nggak- mungkin minta pandangan apa yang membuat mahasiswa ini stuck. Apakah dan bagaimana cara keluar dari mode duplicating atau mungkin mode ngikutin ke mode creativity more creative gitu. Itu atau itu sih di situ kalau mau jawab. Oh, yang dicari enlightenment-nya gitu loh. Wah, gitu, gimana supaya kreativitasnya burst gitu. Ya. Jangan. Mungkin Waida ilmunya dulu ya. Ini mungkin lebih ke exercise kali ya. Kalau saya misalnya satu yang di interior. Kalau kita kan galau dengan material wood, kita punya library. Kemari ada nggak boleh akses pakai material library. Mereka bisa dapat materialnya dari mana nih sampelnya? Material kalau nggak dari material library. Ya, saya ya udah kita ganti aja dari boardnya, nggak usah exactly materialnya bisa karpet, tapi kita ganti aja tema material boardnya sekarang lebih ke moodnya itu ya, tekstur atau apa, pokoknya bisa merepresentasikan waktu itu apa office ya saya bilang wood mereka boleh bawa apa aja di rumah ya. Pokoknya yang bisa merepresentasikan materialnya kan wood. Nah, tapi kembali mereka engage itu sama konsepnya mereka.
misalnya virtual atau apa gitu ya, dengan pekerjaan dan warnanya bisa berbeda, itu eh, cukup seru sih jadinya. Nah, sama students yang mereka punya style makeup itunya keluar banget tuh, tapi apa aja yang ada tuh. Jadi hanya kalau ya, saya Barbie doll-nya gitu ya keluar banget gitu jadinya. Ya unpredicted. Ya kalau biasa kan jadi materialnya kecil, lagi tiapin presentasi juga oh ini mereka bisa berpikir lagi, oh materialnya nggak cuma dari ini gitu. Mereka bisa cari yang lain lagi ya, misalnya mereka akhirnya bawa kalau substitution nggak punya fabric apa, bisa bawa apa diwarnain apa, tapi dapat feelnya seru. Tapi ada juga nih yang nangkepnya sering banget dan males banget, dia bawanya apa tahu ya buat apa dari kayu tuh ya buat apa, bawa satu yang dari stainless, sendok dua tempel. Bener sih dia bawa materialnya wood stainless, ya itu dan kombinasi dari yang wood beli di IKEA kali ya sama yang stainless. Lucu sih, cuman kalau buat saya akhirnya juga itu material potnya kita ganti pakai material lain. Saya plastik, mereka tuh bawa plastiknya apa, kalau kita paling mereka bawanya di material library-nya cuma bawa akrilik. Enggak, jadi lebih ke represent apa material, jadi enggak dibawa. Itu saya pada saat itu kreativitas yang mereka lebih suka ya, ya, ya. Kan itu dan panjang ya. Ada aja lah mereka idenya keluar, saya juga sampai amazed gitu ya. Kan dibikin soalnya.
pernah coba ya di ya, desain approach yang pintar. Ibu kota tuh kan satu ya. Jadi eh, kita mau keluar dari itu, benar kita mau keluar dari pattern dan struktur, kita mau cari sebetulnya originalitas kita, walaupun sulitnya kita sampai sekarang pun sering nyari. Tapi intinya kita mau mendigest apa sih sebenarnya kita perceive secara kasat mata dulu melalui image, mau download dari Google mau foto sendiri mau apa, tapi kita ambil image aja apa yang kita suka gitu kan. Sebetulnya kalau kita praktis itu terus, itu jatuhnya ke situ-situ terus gitu loh. Ya, apa yang lagi kita suka saat ini, terutama dalam satu rangkaian courses itu misalnya 6 bulan, ya pasti akan terpattern dari 6 bulan itu. Tapi kalau misalnya exercise itu dikerjakan di 6 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya lagi, mungkin akan beda lagi ya. Tapi itu bantu kita untuk untuk cari siapa originalitas kita dulu gitu. Nanti patternnya nanti dengan Iya, kayak Gokuma pernah ngelakuin itu. Belum pattern to 3D itu. itu kan salah satu exercise ideation ya, Iya. istilahnya ideation ya. Jadi sama lah, entah itu receiving apa yang kita lihat sehari-hari secara fenomena gitu. Misalnya apa ya, stacking condition, atau misalnya crowd crowd atau misalnya apapun yang waktu itu jadi tema kreativitas kamu gitu. Kamu gali dari berbagai fenomena, misalnya crowd, orang di pasar, crowd orang di pasar, di pasar tradisional, di pasar bursa saham, di pasar modern, di mana hundred of market gitu. Rasanya sih sebetulnya cari apa yang kamu biasa prinsip dan apa yang sebetulnya yang entitled dari kreativitas objek yang kamu ketemu. Oke. Ya, itu kan sebenarnya kalau ideation-nya berjalan dari program Instead kamu kamar mandi tapi ya, atau ruang makan, ya jangan disebut dapur. tapi eating space itu bisa buka unlock pemikiran kamu bahwa itu eating space, tapi eating space itu masak gitu ya, tempat masak lah, tempat ya, jangan dapur tapi tempat masak ya, gitu. tapi kamu bisa develop idenya ya beda gitu loh. Jadi jangan kamu sebut kamar tidur, tapi kalau begitu kamu sebut itu sleeping area, itu bisa ngebuka kamu sih, karena kan Rest area atau apapun lah itu bisa di-engage sama lifestyle kliennya, iya dong. Terus yang gitulah, kalau dulu yang exercise itu ya, salah satunya jangan disebut namanya. itu. Jadi like living space ya apa gitu, for live-nya seperti apa gitu. Itu nanti bisa bikin kamu nggak bikin lagi sofa satu, two seater, three seater sofa, enggak. Ruang tamu gitu ya. Yang lain. Ruang entertain sebetulnya gitu. Iya. Ya kalau kuliah masih bisa lah apa sitting areanya yang gimana, ya kan maksudnya
kurang atau apa. Livingnya tuh living untuk ngobrol 10 orang, itu kan kamu bisa kondisikan, itu kan exercise ya. Living area, kliennya tuh 5, umur anaknya yang 1 2, itu kan yang 1 2 tahun, yang 1 2 tahun, itu kan beda. Oke, mungkin apakah cukup menjawab? Oke, mungkin kita lanjut lagi gitu ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, silahkan. Atau tadi teman-teman yang online juga kayaknya ada yang mau bertanya, mungkin juga silahkan gitu ya. Tadi ada yang raise hand dan segala macam. Kalau ada yang mau bertanya di online, teman-teman yang offline juga silahkan gitu ya. Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin nggak cuma pertanyaan gitu, atau memberikan tanggapan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk Pak Stanley dan Bu Susi juga silahkan gitu ya teman-teman. Gitu. Dipersilahkan gitu teman-teman. Oke, Oke, halo, perkenalkan nama saya Aditya. Saya desainer di RAW. Kalau tadi bicara tentang creativity ya, eh, gimana cara bisa menjadi lebih kreatif? Tapi yang saya pertanyakan mungkin eh, kan architecture itself is really uh, filled with a lot of constraints ya. And then you guys move to pottery and maybe approach-nya juga sangat diverse langsung free. But in order to get going, do you feel like a little constraint is needed supaya progresnya itu terjamin atau mindsetnya gimana ya? Supaya mungkin perjalanannya tidak terlalu luas kemana-mana. Jadi cuman tetap ada benang merah yang selalu bisa di track gitu. In general design in general, do you feel like the constraints is always needed supaya the progress is always uh, still going gitu ya? Sekali ya. Mm-mm. Jangan. Contoh several case lah ya, kayak Kita tuh Iya. materialnya di kita juga tuh, konsisten. iya di kita kan material nggak konsisten gitu ya. Berarti, jadi material Contoh lah, resources kita eh, nggak bisa bring, ya nggak bisa elevate untuk suatu goals gitu kan. Eh, kita punya cara, entah kita, ya sama kayak arsitek lah sebetulnya ya, kita dikasih time atau dikasih material untuk achieve expression tertentu gitu kan, kadang nggak jalan gitu kan, karena dari segi waktu atau dari segi ini, jadi timbul kreativitas, bukan lebih ke ngakalin sih ya, tapi bukan cheating in a way, tapi kita kita trying to have solution. Misalnya kita eh, pakai kaolin slip buat making more bright, more white gitu kan. Ya sebetulnya perlu sih, perlu. Jadi, dan itu kita bisa praktekin kemana-mana. Setelah kita nemuin itu, eh, kita nemuin metode itu, kita bisa praktekin. Misalnya kita mau bikin itu sparkle, mau bikin itu text texturize, atau mau bikin itu lebih lebih bercorak, kita bisa pakai
leading to invention ya iya sih. Constraint leading to invention iya. Dan kita campur kan di materialnya. Nanti kayak kita cari mulai substitution apa atau kita cari pola kerja apa di. Tapi kita harus terjun lebih jauh. Kalau di Kodri mungkin lebih gampang karena kita dealing with the material langsung, kita bakar langsung, kita lihat langsung. Kalau di arsitek karena kita ada barrier di mana ada kontraktor, ada ada si vendor yang kita mesti hasil juga gitu, atau kita bypass ya, it means leading to invention, leading to a new thing. Afterwards kita bisa saling produk, bisa ada sih beberapa gitu kayak kita buat partisi itu akhirnya nggak ada yang bisa bikin partisi kayak di pavilion itu yang slide di bagi-bagi, akhirnya dikerjain di lapangan kita yang ngerjain sendiri juga tanpa finish ya, kita bypass juga kan sebetulnya si kontraktor masih di vendor ya. Ya kayak constant time gitu. Di Rotary kan jaringan itu vertikal ya, dia terlihatnya benar sama rata. Iya. Kadang kalau dikasih constraint itu mungkin kita harus itu Desain langsung adaptif. tapi dari kecilin situ tipisin. iya ini bisa kadang-kadang keluar Iya. form baru. Iya. Berarti konsekuensinya kalau di arsitektur kita harus terjun. Tapi constraint itu bisa menghasilkan yang lain karena ya the whole prosesnya kita pegang ya. Kalau kita bakarnya bukan sama kita sendiri, firingnya gitu ya, Orang lain sama orang lain kita sama nggak kayak nggak arsitektur akan kita nggak ada jadi vendor. ya, kita nggak bisa nggak ada yang tadi kamu bilang itu loh, ada invention ya, lebih kayak Lebih ke adalah ngakalin lah. kali gitu ya. Karena kalau ini kan kita kontrol gitu, play ini filing ini sampai ke selling ya. Makanya kalau buat saya di arsitek itu desain and build tuh sebetulnya kritikal. Maksudnya kritikal. Dalam arti kata bisa leading to new venture. Oh, strategik ya. Iya. Sama mungkin Bisa lebih fun ngejalanin. Kalau hari di ini kayak ini soalnya iya, kita desain and build kan materi kita. kita pernah juga nih karena order banyak kita pernah berpikir udah deh kita kasih orang bikin, kita yang glazing aja atau kita bisa kasih dia kerjain deh gitu deh, hanya bantu gitu ya, Outsource. kayak mass production gitu, outsource bisa, Nggak work out. lain kiln lain hasil. Terus lain tangan lain bener ya gitu. Akhir, apakah Stanley sama Susi punya pemahaman seperti itu sebelum di Pottery? Oh, design and build will be the key of the strategical thinking. Sebelumnya enggak, tapi setelah Cuman mengalami lebih koordinasi enak lah kalau less design and coordination build doang. gitu ya. Tapi Less resiko juga. iya, tapi Tapi begitu kalau ke lebih- sini kayak ngertiin konteks di Indonesia, it's the key sih. Kayak kita bisa explore new thing. Iya kan? Kita bisa ya itu Ya sama material soalnya engage material kan. sama engage. Kalau bikin sendiri gitu ya bukannya kita jadi tukang Nggak bisa kayu, super ya. tapi at least kalau kita terjun kan tahu ya, Terjun tahu. order PL datangnya kurang segini atau apa, strateginya itu mungkin bisa create lebih tajam aja gitu. Kalau dulu kan cuma sebatas prototyping ya. Iya, Ya. prototyping. In terms of education maybe ya, atau lab gitu ya. Iya. Ternyata waktu di Pottery begitu oke kita outsourcing, begitu datang kita, betulnya jadi kayak gini. Kita bikin ulang lagi semua pakai tangan.
datang benar udah jadi, kita apa barang yang udah jadi itu kita rework lagi. Kalau di Pottery bisa sesingkat itu, kalau di arsitek kalau saya susah untuk doing langsung apa hands on gitu, karena kan mungkin skalanya gede Ya. atau apa. Tapi kalau kata saya kalau kita punya kesempatan itu Tapi thinkingnya bisa dibuild dari yang small things. small things, Esensinya ya. esensinya. Kayak tadi yang dibicarakan. Iya, iya desain yang benar is critical. Saya bisa banyak, kan cuma desain, tapi efisiensi. Productivity increase, saving. Iya, ya. Kalau nanti ujung-ujungnya sih, kalau menurut saya kalau hands on itu bikin build sendiri bisa memperkaya dirinya lebih modular. Bisa impact gitu. Nanti to certain stage ya. Itu certain Di arsitektur. bawahnya Iya. pasti kalau menurut saya ya, karena nggak kayak kalau custom kan ya dia just like bikin ya pasti jadi, nggak ada strateginya gitu. Tapi kalau prefabrication modulan bisa dijual, Iya. kurang tuh yang kayak gitu ya fabrikasinya, terlalu banyak custom Kalau banyak custom. walaupun itu great. Oke. Mungkin karena kita udah di jam 9 gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh gitu. Satu lagi nah itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Ini orang yang buat dari di Purina dekat kok, Purina ya, Purina dekat di Pomopuri. Oke, perkenalkan nama saya Ken. Mungkin pertanyaan saya lebih ke ketika kita ngomongin freedom, kayak creativity, kayak hal-hal yang bersifat bebas kan kadang-kadang itu di satu sisi yang lain bisa jadi hal yang berbahaya ya. Kalau kita tadi mungkin Kak Adit ada ngomongin soal constraint, mungkin saya pengen bahas ke gimana sebenarnya kalau misalkan freedom itu kita lakukan melebihi constraint itu gitu. Maksudnya yang kita tahu ketika kebebasan itu kita perlakukan sebagai sifat yang gak ada batasnya, kadang-kadang itu kan leadingnya tuh chaos ya, maksudnya kayak hal-hal yang berantakan, hal-hal yang di luar order gitu. Dan makanya kita butuh rules, kita butuh order, kita butuh ada yang namanya law gitu. Dan tapi hal-hal tersebut juga justru membuat kecenderungan kita sebagai manusia untuk akhirnya play by the book gitu, untuk ya play it safe aja gitu ya, supaya hal-hal yang perlu kita realisasikan bisa terrealisasikan gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin adalah lebih ke ketika ngomongin kreativitas, apakah kita lebih lagi ngomongin untuk kreativitas itu tetap kita kurung di dalam itu tadi safe zone itu. Kita main tetap by the rules, kita tetap taatin itu laws-laws yang ada. Apalagi mungkin dalam konteks mendesain ya, bukan dalam konteks kehidupan. Cuman atau sebenarnya ketika kita ngomongin kreativitas harusnya ya kita menembus batas itu gitu, menembus laws-laws yang ada, menembus rule itu, dan akhirnya kita playing with chaos aja gitu. Dan akhirnya ya kita embrace hal-hal yang berantakan itu, chaotic things gitu. Dan ya itu baru kita bisa sebut kreatif gitu. Mungkin pertanyaan saya itu sih ya. Jadi kreativitas tuh batasnya di mana sebenarnya? Itu sih. Terima kasih. Mungkin sebelum project ya arsitek gitu ya. Iya. Eh, mungkin Kalau saya mungkin gini deh ya, iya sama. kreatif tadi kan apa kamu bilang apa freedom and creativity gitu. Kalau eh, kalau
kalau menurut saya ya arsitektur desain itu kan praktis ya. Jam terbang, butuh jam terbang. Jadi kalau kamu bilang freedomnya itu akan selalu ada, Ada tapi dengan sendiri. jam terbangnya juga harus ada gitu. Tapi enggak. Enggak. Jadi jangan putus asa gitu ya. Tapi dari small things aja gitu. Mungkin kalau saya boleh kalau ya share mungkin kalau kamu dapat proyek rumah, habis sih untuk kamu tadi kamu bilang freedom kreatif boleh, tapi kapasitas kamu tuh mungkin belum bisa the whole buildingsnya gitu loh, sama seluruhnya gitu. Tapi kamu coba freedomnya kamu ekspresikan di satu furniture atau satu feature fasad bangunan, tapi jangan semuanya gitu loh. Nah, nanti kalau saya percaya sejalan dengan waktu, jam terbang kamu makin banyak, itu yang pada waktu dulu kamu freedomnya cuma bikin pattern fasad aja, akan berkembang terus sampai akhirnya kamu bisa aplikasikan rasanya tuh the whole building saya punya freedom untuk mendesain. Tapi enggak, bener ya. Tapi start dari yang small things aja. Misalnya saya mau, bukan saya bilang jadi spesialis ya, saya ahli lantai gitu. Jadi kalau mungkin dibilang freedomnya kamu nantinya jadi ciri khas kamu, ya bisa gitu. Tapi ambil satu elemen aja gitu, jangan semuanya dulu gitu. Karena nanti along the way itu yang terbang ada itu kalau menurut saya dengan sendirinya kamu bisa nantinya freedom punya sendiri, iya kan? Tapi karena kamu praktis, kamu jadi apa ya? Nggak menganggap time itu jadi limitation, enggak. Tadi yang saya bilang, karena kamu akan selalu keluarnya mungkin kalau waktu itu yang selalu, kalau kamu kebanyakan dapat project restoran atau retail gitu. Nah, limitation yang utamanya kan waktu tuh pasti ya. Kalau rumah tinggal, limitasinya kesabaran kamu kali. Rumah nggak selesai. Oke, kalau retail gitu, limitationnya time gitu. Freedomnya kamu mungkin bisa kamu dapat nanti saat kamu akhirnya kamu enjoying, mungkin ya itu yang saya bilang, kamu tuh cepet gitu kalau ngelihat apa tuh, ini kita buat modulnya aja gitu. Tapi enggak, tapi yang small things aja dulu kamu ambil elemennya, nantinya juga akan semuanya kerangkum sih ya. Iya, sebetulnya kalau Along the way. sebetulnya kalau mungkin mungkin tadi pertanyaannya seperti itu ya. Apakah itu bisa bikin kacau gitu ya kalau praktis sendiri pasti akan banyak limit ya, karena kita praktis pasti mulai pasti banyak stakeholder, banyak serving others juga, konteksnya kental. Tapi kalau project cenderung chaosnya banyak kalau kata saya. Kalau kamu bikin project, tapi kalau kamu bikin praktis pasti tangan kamu agak terborgol gitu ya, bahwa oh ya, we cannot do this, we cannot do that. Kita play along aja. Pasti banyak terhindar dari chaos, jadi gitu kan, karena format. Tapi kalau project, saya rasa di mana-mana project, kalau kamu struggling with project pasti chaos sih. Pengalaman saya ya, mau di arsitek, mau di keramik, kalau saya yang tadi Bu Susi bilang, saya ambil elemen sesuatu, saya bikin sesuatu yang memang become my project, kayak Pavilion 26. Saya bikin slide kayu itu
dari 3.000 slide kayu itu udah saya bawa ke project tuh. Saya udah nggak mikirin klien. Dan momen saya mikirin gimana ini saya bikin supaya kelihatannya rapi tapi dari kayu yang pieces. Di situ saya jarang share juga, tapi karena itu project dan saya bawa sangat private, walaupun chaos, saya tahu itu chaos antara si klien, antara si vendor, dan antara si orang yang bikin. Nggak ngerti ini orang mau ngapain sih gitu kan. Tapi saya tahu ini secara PD bahwa ini pasti work out gitu. Itu cenderung project sih, bahwa idea itu, tapi ya kamu harus responsibel aja sih, maksudnya dalam arti kata chaos yang kamu timbulkan itu kamu goals lead to something, bisa sukses bisa enggak, karena kan ada resiko juga. Tapi memang kalau project dengan ideation, dengan eksperimental, cenderung bikin chaos pada waktu itu. Tapi setelah lewat, kamu belajar, kamu resolve, oh harusnya begini. Jadi trial and error, tapi word of, kalau kata saya berhasil atau enggak, kan namanya juga itu ya, design experimentation. Berhasil atau enggak, bagus atau enggak, sukses dilihat dari sisi klien, dilihat dari sisi financing, sukses dilihat dari timing, dari segala macamnya. Sekeos-keosnya kamu pasti dapat sesuatu dari situ, dapat ilmu. Bisa dibantu apa ya? Dulu kita awal-awalnya nih waktu terjun ke pottery, kita bikinnya plan. Kita celebrating the max lah kita bilang. Nggak ada limitation, mau Nggak ada finishnya limitation. apapun Mau ngasih nanti finish kasar, mau retak, mau apa, dipakai sama orang. pakai sama orang. Chaos. Enak nih, happy banget. Asal ada lubang aja itu tuh di bawah. Itu kasih jadi planter. Without limit. Nggak ada limit ya, fungsi ya, karena ya itu. Jadi kita bikinnya planter saja dulu nih, hasilnya planter kok jadi nggak usah mikir, nggak usah ini hasilnya jadi apa juga, nggak usah worry. Itu skill pertama nih kita kan, baru ini bikin tableware nih, piring, gelas. Susah ya Nggak ternyata. Nggak jalan. Kalau tajam sedikit, bisa Komplain. dipakai. Piring, Crack sedikit, buang. orang nggak mau. Bolong. Racing nggak mulus. Gitu. Oke. Tapi ya masih oke lah. Nah, terakhir ini macabol. Siapa yang bermacam ya? Oh, ini lumayan nih. Challenge-nya banyak dari pembeli. Coba itu spoutnya. Fungsi. Melebar nih macamnya, sayang nih mahal katanya. Outnya nih, spoutnya keluar dari spoutnya, Pegel tangannya. lupa apa enggak? Dia bilang megang kayak Berat gini, nggak? terlalu berat. Itu mulus nggak nih? Whisk-nya cepet rusak. Handle-nya. Bikin susah banget ya bikin Ergonomiknya, apa macabol. namanya ergonomiknya? Ergonomik. Saya kemudian kok susah ya. Terus koceknya nggak enak. Komplain banyak. Ya itu challenge tuh. Tapi karena kita udah praktis yang awal-awal ya lumayan. Karena challenge-nya cuma ke fungsinya. Tapi secara glazing, material, kayak apa, isi glazing, firing, kita udah praktis dulu lah sebelumnya. Mungkin kamu praktisnya ya dari yang, kalau mau yang ada freedomnya dari yang lebih nggak banyak apa ya, nggak banyak tuntutan. Terus mau crack, mau retak, mau apa? Aduh ini crack gimana ya, belahnya udah gede gitu ya. Terus di Sama dia, oh nggak apa-apa. bawah. Tapi ya kita kerjasama juga, maksudnya apa, brainstorming juga sama yang ahli yang tanaman. Oh nggak apa-apa, nanti sampai kerancang bagus. Oke, ya udah.
Jadi ya dimulai dari mungkin yang itu, yang apa sih, low risk kali ya kalau kita bilangnya, low risk, praktis-praktis, nanti sedikit ya ada. Pottery juga bikin ini tuh Pasti ya proses ada, chaosnya iya, ada sih. iya. Karena limitationnya makin, ya tadi kalau buat saya sih itu constraint limitation ya. Kalau dalam itu benar ini, karena elemennya udah banyak soalnya. Kalau pot enggak, lubang aja satu pokoknya yang di bawahnya, air keluar beres, udah tinggal dilubangin, itu the simple thing to make gitu ya kan. Oh ini Base-nya, tingginya. base-nya Terus sekarang mulai lagi itu base mangkok dalamnya curve apa flat. Oke. Makin ya itu kalau menurut saya ya terlimit kan akhirnya. Tapi karena kita udah sering bikin bos apa ya kita Iya, itu kita tapi dapat ada tetap intens pada ya karena kita udah shifting juga. Ya kalau di pot ini kita project kan, semua eksperimen. Tapi begitu kita serving as a needs, as a function yang lebih universal, praktis kita serving, kita bikin buat siapa? Kita bikin buat orang yang make, yang ngerti. Udah praktis kan. Intinya udah serving, udah ya ya kayak kita kalau di arsitek kita bikin buat human loh, buat buat orang yang tinggal di dalam sana, ya kan? Kita bikin bol ya buat human, buat orang pakai, buat buat nggak bahaya, aman, nyaman, segala macamnya nyambung. Jadi ya, mungkin time buat exploration projectnya dibuka juga sih. Ya memang benar kadang orang seru lagi nih. skill fasilitator juga ya. Iya, Itu mahal banget ya. Leadership, facilitator. time consuming, kan, coordination. Kalau udah jago sih waktunya pendek bisa. Bisa. ya makanya kalau lagi ya di US juga Iya. kalau di waktu di Kayak kantor memang mereka kadang-kadang kayak aduh kasihan, mungkin mereka kadang-kadang kalau yang apa sih anak-anak muda gitu ya baru masuk kerja kasih proyek yang gitu terus ya. Kalau di arsiteknya lagi tuh Mas Randy lebih banyak bikinin apa kayak developing apa, master planning ya. Jadi kadang-kadang mereka juga suka kasih break gitu ya sama kita sih sebutnya break gitu ya, mereka baik juga. Kadang mereka ikut competition yang muda-muda ini di grouping ya. Jadi mereka kadang-kadang dikasih, mereka sadar juga kalau doing project tuh akan boring, di praktis akan boring. akan membosankan gitu. Mereka tahu. Jadi kadang-kadang kayak oh ini misalnya ada project library apa proposing. Jadi ada yang sebatas cuma proposing, design, fun. Ya udah, mereka kadang-kadang ambil buat Elaborate freedom memang buat nyari chaosnya itu. ya. Kalau ada competition museum, kita masukinnya mungkin ke marketingnya mereka gitu. Jadi mereka ada alokasi juga. Jadi memang ya kalau udah project ya project aja sih. Ya. Iya. Tapi ada satu yang namanya yang KPF Design Firm itu dia memang spesialis custom bikin itu ya. Skill building skill. Ya. Jadi mereka tuh bisa customize jendela. Kalau yang udah platform itu ya, kalau yang udah corporate firm itu susah. Mereka pakainya baik katalog aja. Jadi kreativitinya ya Iya. use the Windows. Ada di kotak itu. Oke. Mungkin menjawab? Oke. Mungkin karena sudah cukup larut malam gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin akan akhiri sesi tanya jawabnya di sini. Menarik sekali gitu ya, hari ini kita belajar banyak gitu dari Pak Stanley dan Bu Susi yang awal dari dunia arsitektur dan interior. Kemudian sekarang beralih ke pottery, tapi ternyata knowledge dari bidang arsitektur dan interior tuh gak hilang, malah ternyata membantu juga gitu dalam bidang praktik yang sekarang. Sangat menarik sekali sebenarnya gitu ya. Mungkin Karis mungkin ada tambahan di akhir Kak?
Mungkin summary sedikit terakhir gitu ya dari Kak Rich untuk menutup kegiatan hari ini. Uh, Mungkin is this very not easy to digest, but I think from the discussion we kind of know that there are silver lining of I call it a new integrations between education and practice. This is very interesting because Stanley and Susie have been working on both of the fields years and years. Uh, and starting from the Indonesian as a context, that is plural and some ada kebalik-balik tadi ya, inversions and many inspirations come to one to another that sometimes is prescribed as a chaotic. But they found out that the keyword will be reading the tensions and reading the key, which is you need to have a creative and critical thinking. And this when they describe it as a little bit workshops, a little bit mindfulness, and you need to pause and you need to reflect. And two terms which is very useful is reading the projects as unlimited inspirations, but in the practice is very strict and is very like methodological. And then we can know that where is the method and where is the inspiration, and you know you need to mix both of them. So I think and there is parameters after that, and then you can position yourself, and you can control kendali gitu ya. And I think from doing that, I think I can see that we can feel that if Stanley and Susie work on new school of architecture interior, it will be a lot of things will be very diverse and starting from other field other than interior and architecture. Trying to fill your hand as the tools. Mindfulness is the key, and the integration into the plural projects will be plural practice may be the key. And then I think if looking at the projects as a new baby, maybe it's very exciting to see both of your new evolutions. So it's a very rare and very treasure for us to see the progress, to see the reflections, and to see the essence coming from your practice so far. By doing that, I think it's a very amazing thing that we can conclude for ahead to the new direction of Indonesian architecture, interior, and design by looking at this genesis. Thank you so much, Stanley and Susie, for the interpretation. Can you give applause? Yeah, thank you. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita mengakhiri kegiatan juga, kita mungkin minta tolong teman-teman untuk mengisi testimoni gitu ya. Saya izin bagikan juga, minta tolong dioperkan. Nanti mungkin kalau ada yang nggak punya pulpen, mungkin bisa gantian mengisi gitu ya teman-teman. Silahkan gitu ya. Oke, mungkin terakhir sebelum kita menutup juga, mungkin last statement mungkin juga dari Bu Susi dan Pak Stanley untuk menutup kegiatan. Buat saya sih, buat teman-teman yang masih bingung, masih keep questioning, keep kalau buat saya keep working on it, keep making, keep doing, make it fun aja gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirin gitu, tapi make it fun karena fun aspect is really important ya di dunia design and making ini ya kan, dan opportunity-nya begitu banyak
ya, apalagi di Indonesia secara konteks ya. Jadi approach-nya juga sangat banyak. Jadi jangan terlalu takut untuk coba yang baru dan not one liner perspektif gitu ya. Jadi kayak eh, kita selalu salah sih kalau desain, nggak mungkin nggak lah gitu, ada aja gitu kan things, tapi it's a good ini apa respon, karena kita bisa lihat langsung kalau kita bikin sendiri, bikin langsung kesalahannya dan keberhasilannya gitu, responnya terutama lah, bukan gagal atau berhasil atau enggak ya, tapi respon. Itu aja dari saya. Kalau dari saya mungkin apa ya, kita itu deh mulai kalau karena kan produk ya, biarin arsitektur juga kan at the end kita ngehasilin satu building gitu ya. Kalau end up-nya begitu apa ya, jadi making itu penting ya kalau buat saya. Mau making market kek, atau kamu punya making ngerajut kek, atau kamu jahit, atau kamu pokoknya yang ada skill-skill makingnya itu, saya pikir itu harus di develop juga ya. Itu tuh akan bantu kalian untuk istilahnya finish the job gitu. Kamu tuh bisa nyelesain kerjaan itu deh. Tapi kalau kamu punya skill untuk making, makanya dulu kita kalau di kampus selalu kita harus mereka bikin market, bikin something, pokoknya bikin aja menghasilkan. Jadi ada mikirnya gitu loh, walaupun cuma nempelin dinding sama lantai kan nggak cuma dilem ya. Hah? Kalau kamu sering bikin itu, nanti sedikitnya akan pasti terbangun gitu. Terpikirkan, yang penting tuh itu. Soalnya kalau cuma sketsa pakai gambar itu kan cuma ada yang missing, selalu ada yang missing. Tapi begitu kamu bikin itu beda. Nggak ada yang pasti beda. Iya. Jadi jadinya cepet gitu loh itunya, apa cara kalian, ya ini jangan cuma apa-apa dikabel-tisin gitu misalnya, atau semua desain polak. Saya dengar istilahnya. Kalau kamu bikin tuh pasti kamu ada tekniknya soalnya. Jadi mempertajam keteknikannya itu tuh dengan bikin sebenarnya. Kamu ngerajut, kamu tahu, oh ngerajut tuh begini. Nggak ada yang kelewat. Ada alurnya, iya. Kamu bikin pottery sama nyambunginnya, ya enak sih kalau pottery tinggal gitu-gitu, tapi nggak begitu juga. Dan ada opportunity di balik itu. Iya. Yang ketemu nih ya, kita bisa entah itu opportunity-nya dari quality value, apa commercial value atau apa, ada aja gitu. Iya. Karena making itu kan kamu join something, attaching something gitu ya. Mau cuman kamu bikin scrapbook juga kan, sebenarnya kamu berpikir juga tuh nempelin. Masa mau always you use glue gitu. Kalau kamu itu saya misalnya I want to challenge myself scraping book without glue gitu. Itu exercise pertama untuk kamu nemuin yang paling simple ya. Itu kan attached to papers atau something without glue. Kalau menurut saya ya itu detailing ya. Jadi sharpen your detailing skills tuh ya making sih sebenarnya. Ya nantinya ujungnya kita ya design something itu join sih yang paling penting. You joining two things gitu loh. Commercial value-nya pasti ada sih. Ya pasti ada. Jadi keep making deh, apapun itu. Mau jahit, apalagi tuh. Making aja making. Ngelukis kayak apa kayak. Ya bikin furniture kecil atau apa. Making itu ya, bukan cuma experimenting art lah ya. Helps a lot. Iya. Nanti pemikirannya dibawa ke modularity. Kalau menurut saya itu bagus ya. Iya. Efisien banget kalau di Indonesia punya pemikiran modularity.
mungkin jangan terlalu mikirin art dulu lah ya. Iya, maksudnya kita boleh punya value art, tapi eh, art and design itu satu entitle lah ya. Jadi art and design, jadi jangan terlalu mikirin dulu lah. It will people will acknowledge it gitu. You do it design yang ada art value-nya gitu loh. That's belong to others to justify it, gitu. Oh, Jadi- this is piece of art gitu, bukan dari kita gitu. Ya bisa sih. Ya, karena bilang tadi kan ada kreativitas dari mana? Iya, Mungkin bisa dari limitation material juga. iya. Kayak waktu Karena itu kebanyakan desain gini ya. rumah yang kamu Iya. bikin pesannya waktu itu Eh, budget rendah. oh iya, akses jalannya kecil tidak banget. baik. Di Rawamangun lah saya ada Iya. kerja proyek. Jadinya coba deh itu satu Saya bilang aluminium profile bikin jendela yang paling efisien tanpa waste. Si bapaknya bikinnya cepat. Berarti kan modulnya sama semua ya. Jangan jendela A berapa kali berapa, jendela B berapa kali berapa. jendelanya A aja Pasti ya. lama kan. Terus ada waste. Nah, mungkin dari situ bisa mulai exercise gitu. Jendelanya sama semua. Mobilnya Tapi satu macam ya. Kreativitas saya gimana Kontraktornya supaya jangan ganti ya. cantik. Gitu. Iya dong. Bata, Ya. coran semen bata doang. Iya. Gitu, misalnya. Misalnya itu exercise-nya nih, Hmm. 1 ukuran modul. Jadi 1 jendela, 1 bangunan rumah. Iya. Bisa vertikal, nggak horizontal, atau apa. Tapi 1 ukuran jendela gitu. Karena itu akan save efisien waktu dan si abangnya happy. Terus saya bikin dan nggak ada mistakes buat dia. Oh iya, Mungkin yang ke-20 dia lebih bagus. karena kita nggak akan pernah sadar kok kayak kita menghasilkan a piece of art gitu ya, kayak sampai orang bilang kayak you make a piece of art. Hah? Orang aku cuma I only do this gitu, I only do that gitu. Sebetulnya what you do not as simple as it's you deliver gitu. Jadi orang yang nanti akan ngeklaim balik, oh this is piece of art. Oh ya, really? Maybe for the flooring, use only one tile saja. Tapi coba kamu bisa ngobrol, Pak, ini mungkin ada bisa dipotong apa, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin bisa Kira-kira trying gitu. mulainya dari situ loh. Itu pesan Itu kita. bisa keluar lagi. Tapi kamu harus tahu makingnya dulu, iya kan? Don't Oh, push. pasang keramik tuh kayak gini. Nah, motong keramik tuh begini. Nanti kalau motong keramik ukuran segini nggak bisa salah. Kalau menurut saya itu kreativitasnya akan ada. Jangan don't too push. Dari small Iya, jangan satu dari elemen kecil. aja. Art itu nggak bisa dipaksa, keluar sendiri. Ya. Oke. Thank you. Oke. Mungkin kegiatan hari ini sudah selesai gitu ya teman-teman. Mungkin tapi sebelum kita mengakhiri nanti kita akan ada foto bersama. Jadi harap tunggu sebentar gitu ya. Sembari itu kita juga mau mengenalkan sedikit di Omah ada kurang lebih kita punya buku 49 buku gitu ya. Listnya teman-teman bisa lihat di website kita, di sosial media kita, atau teman-teman tanya di sosial media kita juga bisa gitu ya kalau ada yang penasaran. Ini ada beberapa gambarnya kecil-kecil gitu ya. Juga ada di antara buku-buku tadi ini ada 4 buku yang rilisan terbaru gitu ya. Jadi ada buku dari tentang perjalanan Pak Eko Prawoto gitu ya, The Voice of the Village yang dikumpulkan juga sama teman-teman dari YEAP, Yayasan Eko Agus Prawoto dan juga teman-teman Omah gitu ya. Kemudian jadi sebuah buku, kemudian juga ada buku dari Pak Yuswadi Salia, buku Perjalanan Malam Hari, ada juga buku workshop Denah. Jadi buku ini hasil dari workshop-workshop yang kami adakan di Omah gitu ya bersama Kak Rilid Syarif yang kemudian menjadi buku. Dan yang terakhir juga ada novel Bugaru gitu, novel dari Pak Ren Katili gitu ya. Beliau menulis cerita hidupnya gitu ya. Ceritanya menjadi sebuah novel yang semi fiksi, bisa dibilang fiksi juga iya, bisa dibilang nggak fiksi juga iya gitu karena ada cerita kehidupan beliau di sana. Kemudian juga ini yang paling terbaru sebenarnya gitu ya di antara 4 tadi ada satu lagi gitu ya buku baru kita gitu ya The DNA of Frau.Omah gitu ya. Jadi cerita perjalanan panjang sebenarnya ya penulisan bukunya 14 tahun lamanya gitu. Di dalamnya juga banyak pembahasan tentang DNA tadi gitu ya. Ada 13 prototipe desain rumah.
banyak diagram-diagram cerita tentang proyek, studio, culture-nya seperti apa. Juga ada 5 narasumber yang memberikan interpretasi juga di dalamnya. Nah, teman-teman juga mau lihat lebih detail sebenarnya buku-buku kita tuh ada apa aja, bisa lihat juga di form pemesanannya sebenarnya gitu ya, di bit.ly/order, omah, O-nya gede, omahnya gede semua. Di sana juga ada katalog buku kita, kalau teman-teman mau lihat gitu. Mungkin itu aja, sama mungkin ini ke depannya kelas kita juga masih banyak gitu ya, jadi tidak berhenti di hari ini, di tanggal 6 besok kita ada kelas bersama dengan JAI gitu ya, dengan Mas Cahyo gitu ya. Pembicaraan sendiri besok ada di Pak Gede Mahaputra dan juga Pak Susilo Kusdiwanggo. Materi sendiri pancar pengawanan dalam transmisi dan transisi tradisi dan Kamanasa dalam transmisi dan transisi tradisi. Jadi memang ini series yang tentang memperkenalkan arsitektur Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi memang makanya nama seriesnya juga Perjalanan Mengenal Indonesia. Udah series yang ke-34 di tahun ini gitu. Nah ini sebentar. Sorry, nah ini juga di minggu ke depan kita juga akan ada beberapa kegiatan di UGM dan di UPH di tanggal yang sama di tanggal 13. Jadi ada kegiatan abstraksi dari buku The Voice of the Village. Kita akan ada berbarengan acara di UGM dan UPH. Teman-teman yang mungkin di Jogja gitu yang secara online mungkin sekarang ada yang lagi di Jogja bisa ikutan yang di UGM, atau teman-teman yang di Jakarta kemarin mungkin ketinggalan di acara kita yang di OMAH bisa ikut juga yang di UPH gitu ya tanggal 13 gitu. Kita buka juga untuk umum, jadi nggak hanya terbatas untuk mahasiswa UGM atau mahasiswa UPH saja, tapi teman-teman yang dari kampus lain atau teman-teman yang praktisi juga bisa join di sana. Kemudian juga untuk series Bittersweet sendiri setelah hari ini kita bersama Pak Stanley dan Bu Susi akan ada bersama Pak Marco Kusumawijaya di tanggal 19. Kemudian minggu depannya di tanggal 26 kita akan bersama dengan Kak Ariangga Yudas juga. Jadi ini mungkin teman-teman yang online juga baru lihat ini jadwal terbaru kita yang baru kita upload juga hari ini di sosial media kita. Teman-teman mungkin bisa lihat ataupun sudah tertarik untuk mendaftar, silahkan ya teman-teman, daftarnya di link yang sama dengan teman-teman daftar kelas hari ini. Nah ini di bulan Maret juga ada Kak Novi Kristinawati, ada Kak Luki Widya juga gitu ya. Setiap Kamis kita akan selalu ada kelas gitu ya. Nanti akan diisi lagi Kamis-Kamis yang lain gitu ya. Kemudian juga series PMI juga selalu ada di setiap Jumat gitu teman-teman. Ini yang di bulan April, series PMI juga terus ada di setiap Jumat, dan juga di akhir April ada bersama Kak Weni Martin Dahlia gitu ya di tanggal 16 hari Kamis juga gitu. Jadi memang Kamis Jumat kita akan penuh ke depan. Teman-teman yang tertarik untuk mendaftar silahkan teman-teman bisa mendaftar di link yang sama dengan teman-teman mendaftar kelas hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Mungkin terakhir kita foto bersama kali ya teman-teman. Silahkan mungkin boleh bantu berdiri.